Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Senin Pon ya, dimanapun Anda berada. Ada sebuah komentar dari saudara kita ya, Senin Pon harus lebih selektif untuk menolong orang. Ya pada dasarnya ketika kita menolong itu ya harus kita tolong saja ya. Yang membuat Anda ini katakanlah merasa dimanfaatkan itu karena ada pamrihnya gitu loh ya. Ingat ya teman-teman Senin Pon ya, ketika kita nolong orang si A itu untuk kemungkinan untuk membalas pertolongan Anda itu 0,0001% gitu. Tapi Tuhan akan membalas ya, kebaikan Anda itu melalui orang lain gitu. Jadi prinsip ini yang Anda harus pegang. Jadi kalau Anda merasa katakanlah punya kemampuan untuk menolong, artinya entah saudara Anda, entah orang lain, pokoknya orang yang membutuhkan ya sudah, tolong saja. Ya. Kalau Anda selektif, itu menunjukkan bahwasannya ada pamrih, ya. Ada kepentingan dari Anda menolong itu ada kepentingan. Kita tidak bisa menjustifikasi ya, semua orang itu yang kita tolong itu akan memiliki karakter yang sama gitu loh ya. Ya, misalnya kita tolong terus tidak mau membantu kita saat ya memang tidak ada hubungannya kok gitu loh ya. Ya toh. Anda menolong orang apakah Anda ingin suatu saat ditolong gitu. Lah koyok bowo ya. Anda tahu bowo lah. Becek, tahu becek. Ya. Anda datang ke mantenan atau sunatan orang. Terus Anda nyumbang 100.000. Anda berharap mendapatkan 100.000 kembali. Ketika Anda nyunat atau dadi manten maneh, misalkan seperti itu. Ya. Tapi manakala orang yang mengundang Anda datang kasih 100.000, terus giliran Anda yang undang tidak datang. Jangan berpikir bahwasannya Anda ini dimanfaatkan. Jangan seperti itu. Karena kalau Anda berpikir seperti itu, maka akan hilang keberkahan. Akan hilang sisi sisi positif Anda. Akan hilang ketulusan Anda, sehingga Anda akan menjadi modus. Ya. Paham ya teman-teman Senin Pon ya. Ini yang perlu kita sikapi ya di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita ini nolong orang itu kan bagian daripada keistimewaan kita gitu. Itu bagian daripada empati, rasa ndak isoan, salurkan karena itu adalah energi ilahiyah ya. Ketika Anda menolong orang, seanggap Anda itu buang air besar, berarti wis ndak mbok goleki lagi, wis ndak berharap ya, ndak berharap kamu mendapat bantuan ndak. Karena pada dasarnya ketika kamu membantu orang, Tuhan sudah kasih kamu pahala. Ya, pahala itu macam-macam ya. Bisa jadi kan karena Anda membantu orang, kamu lepas dari sial. Bisa jadi karena kamu membantu orang, umurmu panjang. Ya. Jadi kita berpikir positif. Ketika sudah membantu ya sudah, hubunganmu dengan orang itu selesai. Jangan ketika Anda katakanlah ya, membantu si A misalkan, terus Anda butuh bantuan si A, terus si A tidak mau bantu Anda, terus Anda merasa dimanfaatkan, lah berarti keikhlasan Anda tidak ada. Ini yang harus dihilangkan ya oleh teman-teman Senin Pon ya. Kalau Anda bisa seperti itu, wah luar biasa ya. Jadi tidak perlu selektif ya. Orang membantu kok selektif ya. Oh misalnya kamu suka dengan si A, wah dia cantik, wah tak bantu aja ya. Atau Anda memperkirakan wah nanti tak bantu suatu saat ya, suatu saat pasti kalau saya butuh bantuan. Nah, orangnya ya teman-teman ya, manusia di dunia itu pada dasarnya itu saling membutuhkan ya, saling membutuhkan ya. Dan kehidupan kita ini juga hukum rimba, siapa yang memanfaatkan dan siapa yang dimanfaatkan itu ya. Cuma dibungkus dengan manusia ini adalah makhluk sosial ya. Kalau di pelajaran IPS itu ya, manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Yuk,
sebenarnya ya bisa saja tanpa orang lain kita bisa hidup ya di hutan itu kan bisa hidup, makan ya seadai, tandur tandur dewe, pangan dewe, bisa sebenarnya. Tapi ketika kita berhubungan dengan manusia yang lain, itu pasti akan dimanfaatkan dan memanfaatkan. Mungkin saat ini Anda dimanfaatkan, tapi besok Anda memanfaatkan orang, kan seperti itu toh. Misalkan ya si A Anda manfaatkan, ya, atau Anda dimanfaatkan oleh si A, ya, nyilih utang, nyilih duit, ya, terus giliran Anda katakanlah bangkrut, Anda pinjam pada si A tapi tidak dikasih, jangan berpikir Anda dimanfaatkan. Bisa jadi memang si A ini tidak punya uang gitu untuk kasih pinjaman sama Anda. Loh, bisa jadi seperti itu. Ya. Makanya teman-teman Senenpon ya, yang perlu kita lakukan itu adalah ketika kita itu menolong orang, ya, itu harus totalitas, lahir batin. Ibarat Anda itu ngising gitu ya, wis ndak mbok pikir. Wis ndak mbok gelek meneh telek gitu. Kalau Anda sudah bisa seperti itu, luar biasa. Loh ya, ini hukum alam, hukum kausalitas ya. Ketika kamu membantu orang, pasti kamu akan dibantu orang. Ya, tapi kalau kamu selektif, mau pilih-pilih, ya tidak akan dibantu orang. Loh ya, walaupun kamu membantu, kenapa? Ada pamrihnya, ada tendensinya. Tuhan melihat itu, ya. Makanya sedekah yang disembunyikan, ya, sedekah yang disembunyikan, atau membantu dengan cara sembunyi-sembunyi, itu lebih baik. Nah, sekarang kan tidak loh. Nah, sekarang ini ya, kita bantu orang terus di video, terus diupload di TikTok, diupload di TikTok. Biasanya kan seperti itu. Ya, harapannya apa? Supaya orang tahu ini kan kebaikan. Itu kan pembelaan. Ketika kamu memberi sesuatu, menolong seseorang, ya, itu adalah muamalahmu, amal makhluk dan amal kholik. Ya. Kalau kamu katakanlah lakukan seperti itu, mbok shooting, mbok sebarno, ya, kamu hanya mendapatkan muamalah amal makhluk, amal kholiknya tidak dapat. Ya, karena apa? Ada riya, ada pamernya, ada ujubnya. Lah itulah. Makanya teman-teman Senenpon, berpikirlah positif. Siapapun yang membutuhkan pertolongan kita bantu selagi kita bisa. Ya, dan jangan berharap kembali atas bantuan Anda dari orang yang Anda bantu. Oh iya, saya pun juga berkali-kali ya membantu itu ya. Berkali-kali, tidak hanya satu. Ya, nominalnya itu MM-an ya, kasus-kasus itu. Ya. Tapi ya gitu, tidak konsekuensi. Ya, datang nangis-nangis setelah dibantu diselesaikan sudah minggat. Nah, itu ada sesuatu yang biasa. Tapi ya gitu. Ya, dari yang lain. Ya, dari orang lain kita akan mendapatkan. Yakin gitu ya. Nah, demikian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi ya, teman-teman Senenpon untuk terus berbuat baik. Ya, silakan teman-teman Senenpon, kalau ada pertanyaan ya Anda bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.